Pernah nggak sih lo ngerasa jadi orang paling sibuk sedunia? Tapi pas ditanya sibuk ngapain, lo sendiri bingung jawabnya. Kita bangga banget bilang sibuk. Di sosmed, sibuk itu status. Tapi pernah mikir, jangan-jangan ini pelarian paling canggih abad ini. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali lo bener-bener diam? Nggak main HP, nggak kerja, cuma duduk sama diri sendiri. Karena kadang, di keheningan itu, ada suara yang muncul. Dan jujur, kita lebih takut dengerin suara itu daripada deadline. Hari ini kita bakal bongkar kenapa lo sibuk. Bukan sibuk produktif, tapi sibuk yang sebenarnya lo pakai buat kabur dari diri sendiri. Dari kecil kita dikasih kode, orang sukses itu sibuk. Orang rebahan, males, gak punya masa depan. Makanya sibuk jadi kebanggaan. Secara biologis, sibuk itu nagih. Setiap lo ngelakuin sesuatu, otak ngasih dopamin. Lo ngerasa berguna, lega. Tapi sebentar. Masalahnya, kita jadi lupa caranya berhenti. Antara kerja selesai dan tidur, diisi lagi. Antara bangun tidur dan mandi, diisi lagi. Nggak ada ruang kosong. Dan ini baru permukaannya. Sebenarnya, di bawah semua kesibukan itu, ada sesuatu yang lagi retak. Dan lo sibuk biar nggak ambruk. Coba lo ingat, kapan terakhir kali lo diem, dan di keheningan itu lo ngerasa kosong, sedih, sendiri. Psikologi bilang, orang yang selalu sibuk itu sering susah tidur. Bukan karena banyak pikiran, tapi karena berhenti itu menakutkan. Pernah lihat orang baru patah hati tiba-tiba jadi workaholic? Itu klasik. Mereka sibuk biar nggak sempat ngerasain sakitnya, tapi sakitnya nggak kemana. Yang garang disadari, kesibukan itu cuma numpang lewat. Begitu lo di lampu merah, sendirian di mobil, lagu lama puter, semua perasaan balik lagi. Efek jangka panjangnya, lo bisa sibuk bertahun-tahun, tapi di ujung waktu lo sadar, lo lari dari diri sendiri, dan diri sendiri itu tetap di situ. Bagian yang bikin orang paling salah paham, mereka kira sibuk itu solusi, padahal sibuk itu cuma cara nunda pertemuan sama diri sendiri yang lagi sedih. Fakta paling mengejutkan, kesibukan nggak bikin hidup lo berarti. Justru yang bikin berat adalah kekosongan yang lo hindari. Itu yang punya bobot. Yang kelihatan di atas, sibuk, aktif, produktif. Yang nggak kelihatan di bawah, ketakutan, luka lama, kesepian yang nggak pernah lo urus. Dulu orang sibuk buat bertahan hidup. Sekarang orang sibuk biar nggak perlu berhenti dan mikir, hidup gua mau kemana sebenarnya. Survei bilang 70% orang dewasa nggak bisa diam 15 menit tanpa merasa bersalah. Padahal diam itu bukan dosa, itu kebutuhan. Ironisnya, orang yang paling sibuk cari me time kayak liburan, sering gagal dapatin ketenangan, karena mereka sibuk mendokumentasikan, bukan mengalami. Kedengarannya gila ya, kita tahu teorinya, kita tahu kita lagi lari, tapi berhenti, nggak tahu caranya. Atau lebih tepatnya, takut. Coba sekarang, ambil napas, 5 detik, nggak usah lakuin apa-apa, rasain, ada apa? Itu dia, suara yang lo hindari. Sisi lucunya, kita jadi generasi yang kerja di mana aja, sampai di WC pun sibuk biar kelihatan produktif. Padahal cuma mau kabur dari grup chat keluarga. Fakta kecil, di detik-detik terakhir hidup, nggak ada orang yang nyesal karena kurang sibuk. Mereka nyesal karena kurang hadir, kurang berhenti, kurang merasa. Jadi pilihannya sederhana, mau terus sibuk sampai lupa rasa, atau berani berhenti dan menghadapi apa yang selama ini lo hindari. Sibuk bukan musuh, tapi sibuk yang dipakai lari dari diri sendiri, itu bumerang. Cepat atau lambat, balik, dan sakit pas kena. Lu berhak capek, lu berhak sedih, lu juga berhak berhenti. Bukan berarti nyerah, tapi berarti berani nemuin diri sendiri yang selama ini lo tinggal. Kesibukan gak akan ngisi kekosongan. Yang bisa ngisi cuma lo, dengan duduk, merasa, dan bilang, I'm here, I'm not okay, and that's okay. Hari ini, coba luangkan 10 menit. Matiin HP, duduk, dengerin diri sendiri, terus komen, apa yang selama ini pengen lo omongin ke diri lo.